Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fardun Kutmanina dengan NPM A1GN022011 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang bab 4 manajemen pendidikan, yaitu bab 4 ini berjudul konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah dasar. A. Pengertian manajemen sekolah dasar. Sebelumnya saya akan memberikan sedikit informasi tentang sekolah dasar. Sekolah dasar adalah sebuah organisasi sosial yang mempunyai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, tujuan utama sekolah dasar ini adalah untuk memberikan pendidikan yang berkualitas kepada peserta didik di sekolah dasar. Lalu, manajemen sekolah dasar itu apa ya? Manajemen sekolah dasar itu merupakan kegiatan mengelola atau mengatur sekolah dasar. Dengan kata lain, manajemen sekolah dasar itu berarti penggunaan orang-orang dan sumber daya yang lain untuk mencapai tujuan sekolah dasar tersebut. Nah, di sekolah dasar, kepala sekolah sebagai pengelola perlu menggunakan manusia, material, dan sumber daya finansial untuk memenuhi tujuan sekolah yang telah ditetapkan. Hal ini disampaikan oleh Marini 2014. B. Kerangka manajemen sekolah dasar. Kerangka manajemen untuk sekolah dasar harus meliputi pernyataan eksplisit mengenai kewajiban dan tanggung jawab sebuah pegawai sehubungan dengan manajemen pembelajaran siswa dan kurikulum. Manajemen setiap sekolah dasar ini melibatkan seluruh pegawai di sekolah dasar tersebut pada tingkat yang signifikan. Tanggung jawab ini harus dilaksanakan di dalam kerangka yang diciptakan di bidang kurikulum, penilaian, dana manajemen sekolah, dan guru-guru di dalam sekolah-sekolah tersebut. Yang C. Ruang lingkup manajemen sekolah dasar. Ruang lingkup manajemen sekolah dasar sangatlah luas yang meliputi elemen-elemen perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pengarahan, pengontrolan, pengordinasian, pembuatan keputusan, evaluasi, serta kegiatan-kegiatan dan program-program. Baik, yang selanjutnya yang D, sekolah dasar yang efektif. Sekolah dasar yang efektif ini merupakan sekolah yang memenuhi kebutuhan yang diidentifikasikan secara lokal dari sumber daya yang ada dan menjamin bahwa siswanya datang secara teratur dan memiliki hasil tes yang baik. Nah, menurut definisi ini, sekolah dasar yang efektif lebih memfokuskan pada kualitas hasil daripada kualitas proses yang dilaksanakan. Ini menurut Marini 2014. Apa ya bedanya sekolah dasar yang baik dengan sekolah dasar yang efektif itu? Nah, sekolah dasar yang baik berbeda dengan sekolah dasar yang efektif. Sekolah dasar yang efektif itu berkembang secara efektif dengan cara memeriksa baik dimensi normatif maupun prosedural. Nah, keadaan ini menunjukkan bahwa sekolah dasar yang efektif berkembang dengan sukses dalam segala arah, sedangkan sekolah dasar yang baik berkembang dengan sukses menurut agenda yang telah disetujui. Efektivitas berhubungan dengan pencapaian tujuan yang tepat dan yang telah disetujui, di mana tujuan-tujuan ini ditentukan baik secara internal dan eksternal. E. Fokus manajemen sekolah dasar. Manajemen sekolah dasar merupakan proses di mana kepala sekolah dasar selaku administrator bersama atau melalui orang lain berupaya mencapai tujuan institusional sekolah dasar secara efisien. Nah, fokus manajemen sekolah dasar adalah memberikan bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, dan anggota umat manusia, serta mempersiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan menengah. Selanjutnya yang F,
penerapan. Untuk meningkatkan mutu lembaga pendidikan ada 5 hal yang harus ditetapkan menurut Baharudin 2010. Yang pertama ada pengembangan dan perbaikan kurikulum berbasis kompetensi. Yang kedua, memperhatikan kondisi kebutuhan siswa dan masyarakat. Yang ketiga, sistem evaluasi yang ada hendaknya dirancang dengan berbasis keahlian peserta didik. Nah, ini berarti sistem pendidikan yang dijalankan lebih menitik beratkan kepada pengukuran kemampuan peserta didik pada ranah psikomotor daripada hanya sekedar memiliki dan mengetahui pengetahuan dan keahlian yang diajarkan oleh pendidik. Nah, yang keempat, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan dan ketersediaan bahan ajar, dan yang kelima itu menambahkan intensitas pelaksanaan pelatihan atau training bagi pendidikan dan tenaga kependidikan. Bagaimana ya cara untuk meningkatkan mutu sekolah? Nah, untuk upaya peningkatan mutu sekolah yang dapat dilakukan antara lain yang pertama adalah pembagian tugas yang dilakukan secara efektif dan efisien. Nah, memanfaatkan dana yang profesional. Yang ketiga itu program peningkatan mutu sekolah. Keempat, pembentukan tim sukses peningkatan mutu sekolah. 5, desain standar yang tepat. Yang keenam, sistem organisasi yang efektif. Yang ketujuh, kepemimpinan yang efektif. Dan yang ke-8 adalah motivasi personal. Sekian presentasi saya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.